Ya, lagi-lagi dan terus saja kembali lagi di channel saya. Kali ini agak berbeda ya. Video kita kali ini akan unboxing Vivo V29. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja videonya. Oke, kita buka. Nih HP-nya masih segel ya, walaupun ini sudah sobek sedikit, tapi ini masih baru. Oke, kita di video kali ini tidak akan membicarakan spek dan sebagainya, karena sudah banyak channel yang membahas hal tersebut. Mungkin kita kali ini hanya akan membahas yang hal-hal yang saya sukai dan yang tidak saya sukai. Oh ya, sebelumnya kenapa saya membeli Vivo V29 ini? Alasannya karena saya mencari HP yang internal memorinya 512 GB. Sebenarnya banyak opsi ya, banyak opsi di market, tapi saya lebih memilih ini. Alasannya nanti saya sampaikan. Oke, kita mulai buka. Ada HP-nya, terus di dalamnya stiker email, terus kita dapat charger, kabel, case, buku-buku, dan SIM ejector. Oke, kita bersihkan. Sambil saya nyalakan, saya sedikit cerita ya kenapa saya membeli HP ini. Ini karena sebenarnya saya sudah nabung agak lama untuk beli untuk upgrade action cam, tapi karena yang pertama Shopee Pay saya itu hangus. Shopee Pay saya hangus sebesar 500.000. Jadi yang awalnya ingin untuk nambah beli kamera, anggarannya jadi kurang. Terus alasan berikutnya kenapa saya mau beli kamera itu, DJI Osmo 3 tadinya harganya 5 juta, yang paket combo sekitar 6 juta lah. Itu ternyata naik menjadi 7 juta lagi, sehingga saya gagal untuk mengupgrade HP. Ya, jadi untuk kenapa saya membeli Vivo V29 itu ada beberapa hal yang saya sukai dan yang tidak saya sukai. Yang saya sukai dan menjadi alasan utama itu ada 3 hal. Terus yang saya sukai lainnya itu 3. Terus yang tidak saya sukai 5. Apa saja itu? Oke, langsung saja ya. Yang pertama atau yang paling utama itu internal memory. Nah, untuk Vivo V29 ini saya beli yang internal memorinya itu 512 GB, karena saya udah pakai Oppo Reno 5 itu internalnya 128, terus iPhone 13 nya 128 juga. Itu memorinya cepet banget penuh, jadi harus sering-sering pindah data, itu agak ribet. Akhirnya saya pengen upgrade HP. Jadi kenapa saya beli V29 itu yang alasan paling utama, alasannya itu karena internal memorinya. Nah, sementara kalau kita mau beli HP yang internal memorinya 512 GB itu rata-rata sudah kelas flagship. Kalau kelas mid-range ya ada, tapi kalau kita cari-cari pilihannya tidak banyak. Alasan yang pertama. Terus yang kedua itu layar. Nah, saya bukan pemain game, habis itu sudah bersosmed ya. Jadi layar itu menjadi opsi yang penting bagi saya. Kebetulan Vivo V29 layarnya AMOLED, terus support 1,5K dan refresh rate 120 Hz. Ya, jadi ya sudah sangat oke lah untuk kebutuhan sehari-hari saya. Terus alasan yang ketiga itu kalau di Oppo sama Vivo itu ada namanya multi pengguna. Jadi memungkinkan satu HP itu kita memiliki dual booting. Kalau di laptop atau di PC kan ada Windows, Mac. Nah, itu kayak seperti itulah, tapi bedanya
kalau di HP kan tetap sistemnya Android, tapi kita punya dua ruang. Kalau di Xiaomi dulu ada penyimpanan pertama dan penyimpanan kedua. Nah, kalau di Oppo, Vivo itu multi user. Kelebihannya apa? Kelebihannya kalau kita pakai multi user, satu untuk user pertama itu untuk kerjaan, jadi isinya tentang pekerjaan kita. Terus untuk user yang kedua itu untuk kita konten ya, kegiatan konten. Bahkan kalau bisa, karena inti dipadukan dengan internal memori yang 12 GB, kan bisa juga misal dibuat 3 user. Nah, kalau dibuat 3 user, bisa yang satu untuk data-data pribadi. Nah, itu 3 alasan utama kenapa saya beli Vivo. Terus hal yang saya sukai yang lain itu desainnya Vivo V29 ini cakep banget, mewah, tipis, layar melengkung, terus apa ya, ukurannya juga tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, pokoknya pas lah, serba pas. Nah, terus alasan yang keempat itu kamera ya, walaupun bukan terbaik dari yang terbaik di harganya ya, pastinya kadang di kondisi tertentu hasilnya lebih baik dari merek lain, tapi di kondisi tertentu juga kadang kalah dengan HP merek lain atau merek sebelah. Warnanya memang tidak cenderung natural ya, jauh dari natural, tapi karena kebetulan saya sudah pakai iPhone 13 dan itu karakternya natural, nah saya jadi tertarik untuk membeli Vivo, karena dari dulu juga kebetulan belum pernah pakai Vivo. Itu alasan yang keempat. Terus alasan yang itu udah kelima ya, yang keenam ini yang terakhir adalah baterainya sudah 4500 mAh, tapi bobotnya masih ringan. Terus kalau fast charging itu sekitar 50 menit itu sudah full, dari 3% sampai 100%. Ya lumayan lah, bisa kita tinggal mandi atau sarapan sebentar aja udah full kalau kita mau ngecas ya. Nah, itu hal-hal yang saya sukai. Terus hal-hal yang tidak saya sukai itu apa saja coba? Ya, yang tidak saya sukai yang pertama speaker ya, di HP harga 7 juta itu masih mono, itu rasanya kok kayak kurang ya. Ya sih, walaupun tidak begitu masalah ya, tidak begitu apa namanya, masih bisa digunakan lah walaupun speakernya mono, dan kualitas suaranya juga tidak jelek. Tapi ya sayang aja lah, harga sekian kok belum stereo. Cara apa ya? Terus yang tidak saya suka berikutnya, tidak ada port jack audio, tidak dapat 3,5 jack audio ya. Jadi kalau mau pakai headset untuk merecord suara itu harus beli yang tipe Type C atau konektor. Terus yang ketiga, tidak ada slot memory card ya, walaupun internalnya sudah 512 sebenarnya dirasa cukup, tapi ketika pengen ngopi data dari MMC, dari cam misal, itu kita harus pakai OTG atau card reader tambahan. Itu agak ribet aja sih menurut saya. Terus itu ya sudah yang nomor 3 ya.
hal yang tidak sukai yang keempat itu layarnya, karena layarnya melengkung itu resiko banget jatuh. Jadi ya, sepertinya ya harus beli pakai cash ya biar aman. Apalagi kalau seperti saya di rumah banyak anak kecil, itu sangat resiko. Dan hal yang tidak saya suka terakhir adalah flash charge, Vivo flash charge ya, Vivo flash charge itu menurut saya kayak gimmick. Maksudnya gini, kalau kita mau menggunakan fitur flash charge pengisian cepatnya itu kita harus pakai charger bawaan dari Vivo. Jadi ya kayak agak ribet aja, kepala baterainya kan tebal, besar yang besar. Ada agak ribet aja. Sebelumnya saya pakai Oppo itu pakai kepala tes angker yang kecil, yang bentuknya kecil segini, 25 watt ya. Kalau buat ngecas beda tipis lah sama charger bawaannya Oppo yang besar. Misal kalau pakai charger bawaan 1,5 jam, kalau pakai Anchor itu kalau pakai bawaan, maaf, kalau pakai charger bawaan itu 1,4 jam, 1 jam 10 full. Tapi kalau pakai kabel atau charger Anchor hampir 1,5 jaman lah. Tapi itu pengisiannya cepat, kalau 50 menit aja sudah dapat 50% sekitar, satu isi 50%. Nah ini kalau Vivo pakai yang charger Anchor itu tetap lambat kayak biasa. Kemarin saya coba ngecas itu kayaknya 2 jam baru full. Itu aja sih, karena saya kan sudah terbiasa pakai satu charger itu Anchor di iPhone, Oppo, terus MacBook saya, terus ada potnya itu maksudnya ya, ini apa, vape. Nah, sudah kemana-mana biasanya bawa satu charger dan bentuknya kecil, harus repot-repot membawa charger bawaan Vivo yang besar kan, kayak menjadi kurang lebih itu sih. Tapi ini hanya opini pribadi ya guys. Jadi ya mungkin bisa menjadi kelemahan bagi saya atau ketidaksukaan bagi saya, tapi belum tentu bagi kalian itu sebuah kekurangan. Atau yang saya sampaikan tadi yang kelebihan belum tentu juga menjadi kelebihan untuk kalian. Misal kalian mengejar yang bisa nge-game dan sebagainya kan, mungkin lebih tertarik dengan HP lain mungkin. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan ya terkait HP Vivo V29. Semoga HP-nya awet, semoga kalian suka dengan videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Maaf kalau tadi closingnya jelek ya. Sampai jumpa di video berikutnya.